Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan tentang materi teks eksplanasi. Jika pada pertemuan sebelumnya Ibu telah memberikan kalian tugas mengenai teks eksplanasi, maka hari ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Melalui video yang akan ditayangkan, silahkan kalian simak dan kalian perhatikan baik-baik ya. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Teks ini menjelaskan proses-proses atau tahapan-tahapan proses yang menjadi bagian dari pembentukan suatu fenomena, baik yang bersifat alami maupun yang bersifat sosiokultural. Teks ini bertujuan untuk menginformasikan suatu peristiwa aktual kepada semua orang. Biasanya, teks ini dipakai pada teks berita yang dibacakan ataupun dimuat dalam sebuah media cetak. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah penjelasan umum, berisi pembuka atau perkenalan fenomena yang akan dijelaskan. Biasanya berupa kalimat-kalimat definisi. Struktur selanjutnya adalah penjelasan proses, yaitu rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Dengan kata lain, struktur ini menjelaskan proses sebab dan akibat. Struktur selanjutnya adalah bagian penutup, berisi simpulan atau rangkuman dari penjelasan sebelumnya. Pada bagian penutup juga biasanya terdapat saran ataupun pendapat dari penulis. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi antara lain adalah 1. Menggunakan kata benda yang bersifat umum. Perlu kita ketahui bahwa kata benda atau nomina diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu kata benda umum yang menjelaskan suatu kelas entitas dan kata benda khusus yang menjelaskan spesifik sebuah entitas. Contohnya, pesawat adalah kata benda umum, sedangkan kata khususnya adalah Boeing, Airbus, Bombardier, ataupun Sukhoi. Contoh lain kata benda umum adalah gunung berapi, sedangkan kata khususnya adalah gunung Bromo, gunung Kerinci, maupun gunung Sinambung. Kita lanjutkan untuk penjelasan kaidah teks eksplanasi selanjutnya, yaitu menggunakan kata kerja. Misalnya lari, makan, dan berdiri. Secara definisi, kata kerja atau verba merupakan salah satu bentuk dari kata yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Contoh, kata lari. Lari adalah kegiatan melangkah dengan cepat. Kemudian ada kata makan. Makan adalah kegiatan memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah, serta menelan. Kemudian ada kata berdiri yang berarti kegiatan yang bertumpu pada kaki. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi selanjutnya adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan sebuah proses. Hal ini berkaitan dengan hubungan sebab dan akibat. Misalkan, mengapa terjadi banjir dan bagaimana akibat yang disebabkan oleh banjir. Kaidah berikutnya adalah menggunakan fakta. Fakta adalah kebenaran yang diakui oleh semua orang. Misalkan, matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Kaidah yang terakhir adalah menggunakan bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan sebuah kalimat yang subjeknya terkena suatu tindakan ataupun aktivitas. Biasanya kalimat pasif ditandai dengan verba yang berimbuhan di, ter, ataupun ke-an. Contoh, sayur dimakan oleh Pina. Tasku tertendang Budi. Asrama disapu oleh siswa. Untuk lebih memahami penjelasan tentang struktur dan kaidah teks eksplanasi, mari kita analisis contoh teks eksplanasi berikut ini. Berikut adalah contoh teks eksplanasi mengenai fenomena alam dengan judul Gerhana Matahari.
Mari kita baca dengan teliti. Analisis struktur teks eksplanasi gerhana matahari adalah sebagai berikut. Struktur teks eksplanasi yang pertama, yaitu penjelasan umum, dapat kita lihat pada paragraf pertama. Pada paragraf tersebut, dijelaskan definisi dari sebuah fenomena alam, yaitu fenomena gerhana. Hal tersebut dapat kita lihat dari penggunaan kata adalah. Struktur teks yang kedua adalah penjelasan proses. Penjelasan proses terdapat pada paragraf kedua hingga pada paragraf keempat, di mana dijelaskan penyebab dari gerhana matahari dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Struktur terakhir yaitu bagian penutup yang biasanya berisi pandangan penulis terhadap fenomena yang dibahas terdapat pada paragraf kelima. Kita lanjutkan untuk analisis unsur kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama menggunakan kata benda umum. Bisa kita dapatkan contoh kata gerhana, bintang, dan cahaya. Kaidah berikutnya adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja yang bisa kita temukan dalam teks antara lain menimbulkan, melindungi, menutupi, dan menjauh. Kaidah selanjutnya adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana dalam mengungkapkan sebuah proses. Untuk menjawab pertanyaan mengapa gerhana terjadi, kita dapat menemukan jawabannya pada kalimat gerhana terbentuk sebagai akibat dari cahaya matahari yang terhalangi oleh bulan atau bumi. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan bagaimana gerhana matahari bisa terjadi, jawabannya dapat kita temukan pada kalimat gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Kaidah selanjutnya adalah menggunakan fakta. Dapat kita temukan pada kalimat bumi dan bulan merupakan benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri. Contoh lainnya dapat kita temukan pada kalimat gerhana matahari terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Kaidah selanjutnya adalah menggunakan bentuk kalimat pasif. Dapat kita lihat pada contoh kalimat benda yang gelap jika disinari akan mempunyai bayangan. Kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat pasif karena kata kerja pada kalimat tersebut diberikan imbuhan di. Contoh kalimat pasif lainnya adalah kalimat bumi dan bulan jika terkena cahaya matahari akan menimbulkan bayang-bayang. Untuk rangkuman materi teks eksplanasi, bisa kalian lihat di e-learning. Silahkan login dengan akun kalian masing-masing. Sampai jumpa!